Salam semangat, guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya adalah Bu Imrotin, guru di SMK Negeri 3 Batu. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif. Adapun topik yang saya ulas adalah membudayakan literasi di SMK Negeri 3 Batu. Literasi sebagai salah satu penentu perkembangan budaya bangsa memiliki nilai-nilai yang positif. Melalui bacaan, siswa dapat mengenal berbagai nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan toleransi. Nilai-nilai ini kemudian dapat diinternalisasi dan menjadi bagian dari karakter siswa. Program literasi diharapkan juga terus menuntun perkembangan emosi siswa. Pemilihan buku-buku yang baik dapat membantu siswa memahami emosi mereka sendiri dan emosi orang lain. Ini membantu mereka membangun hubungan yang lebih baik dengan teman sebaya dan guru. Sejauh ini, literasi dipandang sebagai tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Padahal, di setiap mata pelajaran memerlukan keterampilan literasi yang memadai agar kompetensi dapat tercapai. Langkah infiltrasi budaya literasi bisa menggunakan alur Bagja yang telah dipelajari pada modul 1 Pendidikan Guru Penggerak. Langkah pertama dalam alur Bagja adalah membuat pertanyaan utama. Pertanyaan itu, apa masalah utama yang terkait dengan literasi di sekolah kami? Kompetensi literasi apa yang ingin ditingkatkan pada siswa? Bagaimana cara membuat siswa lebih tertarik membaca? Dan bagaimana cara mengintegrasikan literasi ke dalam semua mata pelajaran? Langkah kedua, ambil pelajaran. Hal-hal yang kami lakukan adalah melakukan survei dengan memberikan angket dalam bentuk Google Form kepada siswa dan guru. 2. Mengumpulkan data tentang minat baca siswa, ketersediaan buku, dan program-program yang sudah ada. Dan yang terakhir, menganalisis data untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Langkah ketiga, gali mimpi bersama. Dalam sebuah tim kecil, kami menggambarkan masa depan yang diinginkan terkait literasi, menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang program, serta mendefinisikan indikator keberhasilan program. Langkah 4, menjabarkan rencana. Rencana-rencana yang kami lakukan, yang pertama, workshop penyusunan program. Kedua, workshop kepenulisan yang akan melibatkan sastrawan. Ketiga, lomba menulis. 4, kunjungan ke perpustakaan. Langkah terakhir dalam alur Bagja adalah atur eksekusi. Semua kegiatan yang direncanakan dilakukan sesuai dengan jadwal. Memantau pelaksanaan program secara berkala
serta melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan. Langkah yang kami tempuh dalam melaksanakan diseminasi budaya positif, membudayakan literasi di sekolah adalah menyusun program literasi. Kegiatan ini melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan literasi di sekolah. Yang pertama, pengawas sekolah. Kedua, Kepala SMK Negeri 3 Batu. Ketiga, rekan-rekan kepala program, wakil kepala sekolah, serta guru-guru yang terlibat dalam pengembangan program literasi. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu agar mendapatkan arahan dan bimbingan. Berkembang sesuai konsep zaman, di mana kalau kita lihat sekarang perkembangan teknologi yang luar biasa, yang banyak sekali mengurangi aktivitas anak-anak kita untuk berjuang bersama-sama temannya, tapi mereka lebih asik berjuang dengan gadgetnya masing-masing. Nah, di kesempatan ini kita akan membudayakan mereka lebih dari hanya bermain gadget. Harapannya adalah mereka juga mengenal budaya kita, menguatkan budaya kita, budaya negara kita. Jadi supaya tidak serta-merta atau dengan mudah terpengaruh oleh globalisasi yang begitu ganas, yang menggilas banyak budaya yang baik di negeri ini sudah mulai banyak yang luntur, termasuk adu domba dan lain-lainnya seperti itu, banyak sekali. Saya merasa tata krama itu sudah mulai hilang. Mari Bapak Ibu kita kuatkan lagi, kita upayakan, kita masukkan budaya-budaya yang baik, tata krama dan sebagainya tadi kita masukkan dalam pembelajaran kita. Nah, untuk memasukkan itu maka kita harus banyak belajar, banyak membaca, banyak melihat sejarah bagaimana Bapak Ibu dulu mendidik kita supaya kita tetap handap asor, tidak jumawa dan seterusnya. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Batu, yang saya hormati Bapak Pengawas, serta rekan-rekan yang hari ini berkesempatan untuk turut dalam menyusun program literasi sekolah. Ada salah satu program yang tahun ini akan kita budayakan di sekolah, yaitu membudayakan literasi. Tahun-tahun sebelumnya kita sudah pernah mengembangkan literasi, namun itu masih belum menjadi budaya di sekolah ini. Oleh karena itu, kami dari tim literasi SMK Negeri 3 Batu menginisiasi untuk membuat literasi sebagai sebuah budaya. Pak, tolong berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu mohon menjawab hari ini dengan jujur. Yang pertama, sudahkah Anda membaca hari ini? Sudah. Baca WA? Saya sudah. Baca status teman-temannya? Sudah. Baca surat tugas? Oke, berikutnya. Kapan terakhir Anda membaca buku? Mohon diingat. Tadi? Alhamdulillah, ada yang tadi pagi. Baca buku, Al-Quran masuk buku apa bukannya? Membaca Al-Quran setiap hari, alhamdulillah.
Berikutnya yang terakhir, kapan terakhir Anda berkunjung ke pustaka CNU, ke perpustakaan kita? Kemarin sore. Ya, tadi pagi. Oh, rupanya perpustakaan melayani segala hal ya. Siap. Oke, berikutnya Pak Niko. Nah, yang perlu kita pahami bersama, untuk apa kita membaca. Mungkin karena belum tahu untuk apa kita membaca, oleh karena itu kita seringkali masih menganggap itu hal yang sepele gitu. Nah, yang pertama, membaca itu merupakan tanggung jawab keilmuan. Bu Lia, dimatikan sebentar. Ya. Kami lanjutkan dulu. Ini tadi kami memahamkan rekan-rekan dulu bahwa pentingnya kita membaca itu seperti apa bagi para GTK. Selama ini kan kami kepada siswa saja, Bu. Jadi mungkin GTK guru itu lebih utama lagi. Yang pertama, tanggung jawab keilmuan. Kita sebagai guru itu harus terus update ya. Apa-apa yang terjadi, hal-hal baru itu harus kita pelajari dan didapat dengan membaca. Yang kedua adalah hiburan. Adakah yang membaca untuk hiburan? Ya, Bu Rengganis langsung angkat tangan. Oke. Membaca itu untuk hiburan. Monggo pinara Pak Kolik, Pak Puji. Mohon izin kami lanjutkan sebentar nih. 5 menit mohon izin. Berikutnya, mengapa kita membaca? Di ilmu bahasa itu kita akan bisa menulis kalau kita sudah bisa membaca. Tidak ada anak yang kecil itu bisa menulis dulu sebelum bisa membaca. Oleh karena itu, agar kualitas tulisan kita baik, maka kita harus membaca juga hal-hal yang berkualitas. Berikutnya, mungkin kemarin kita juga sudah menyimak penjelasan dari Dr. Dwi Sulistyorini bahwa membaca itu membuka banyak peluang usaha. Dengan membaca kita akan tahu, ya, meningkatkan juga pengetahuan kita, meningkatkan juga peluang-peluang kita berusaha di bidang-bidang lain yang didapat dengan membaca. Berikutnya Pak Niko. Nah, ini mungkin kami sampaikan sekalian Bapak Ibu dari Disperpusik Kota Batu yang nanti akan memandu kami menyusun program sekolah. Sejauh ini yang sudah kami laksanakan di SMK Negeri 3 Batu masih 3 hal ini. Yang pertama, kami menyediakan kotak baca. Kotak baca itu sistemnya tiap Jumat pagi, anak-anak membaca di kelas dengan membawa kotak-kotak baca dari perpustakaan. Nah, karena kami tidak bisa menyediakan pojok literasi di tiap kelas, Bu. Kebetulan kelas kami kecil, kemudian anak-anak juga moving, jadi berganti-ganti yang menempati ruangan itu. Seperti mungkin kalau di kampus, kayak GKB kuliah bersama gitu, takutnya tidak ada yang bertanggung jawab terhadap buku di kelas. Oleh karena itu kami menyediakan kotak-kotak baca seperti ini, yang isinya bukan buku pelajaran saja, sedikit sekali buku pelajarannya. Jadi buku fiksi ya seperti sastra, novel, kemudian komik, mungkin yang banyak digemari anak-anak komik, majalah juga. Dan kami pun menyiapkan artikel-artikel yang kiranya pendek. Kalau langsung tebal begitu kadang anak-anak langsung shock melihatnya ya. Jadi pendek dan menarik, misalkan tentang kesehatan, tentang perlunya sarapan, perlunya minum air putih, itu kami sediakan. Yang kedua adalah kunjungan ke perpustakaan. Sejauh ini mungkin masih guru-guru yang istilahnya berkenan untuk bekerja sama memeriahkan perpustakaan. Memeriahkan perpustakaan itu mengajak siswanya untuk belajar langsung ke perpustakaan. Dengan begitu, kunjungan kita rutin, setiap hari itu selalu ada yang memakai. Tapi kami harus mengajukan dulu ke perpustakaan agar tidak berbenturan dengan kelas lain. Karena perpus kami cukupnya hanya 1 kelas.
Kalau bersamaan tidak bisa. Di situ kami siapkan bahan pustaka dan pustakawannya juga siap untuk membantu mencarikan buku yang dimaksud, mencarikan sumber-sumber. Yang terakhir, ini adalah menulis buku. Tahun lalu kami sudah, seperti yang sudah kami sampaikan kepada Bu Erna waktu itu, kami sudah menyelenggarakan Semega menulis cerita yang pertama. Nah, tahun ini kami menginisiasi lagi, yang insya Allah nantinya akan jadi program rutin tahunan. Kami akan terus menulis cerita tiap tahun. Tujuannya sebagai sarana curhatnya Bapak Ibu Guru. Jadi kalau ada keluhan itu enggak sekedar diomongkan, tapi juga disampaikan lewat tulisan. Juga buku-buku siswa. Kebetulan tahun ini rezeki kami dapat program bantuan SMKPK, jadi kita bisa menerbitkan lebih banyak Bu tahun ini. Insya Allah ada 4 buku yang akan kami terbitkan tahun ini. Berikutnya Pak Niko. Nah, langkah-langkah kami ke depan, kami tetap konsisten untuk meningkatkan literasi sekolah kami. Kami tidak berhenti meskipun mungkin SMK itu tidak terlalu populer ya program literasi itu, tapi kami ingin terus ke depan program literasi tetap dilakukan. Yang pertama menyusun program, hari ini kita akan menyusun program bersama. Kebetulan pesertanya ini rekan-rekan dari lintas mata pelajaran, kemudian juga manajemen sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program di sini semua. Nanti juga bisa mendapatkan masukan dari Disperkusif Kota Batu. Bagaimana sih program literasi sekolah yang kami ingin dampaknya ke depan itu, dampaknya. Jadi tidak sekedar ada terus hilang. Yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaannya yang kami jaga adalah konsistensi dan kolaborasi. Menjaga konsistensi itu tidak mudah bagi kami. Seperti menulis itu tadi ya, mungkin kemarin ketika saya banyak waktu luang, saya punya waktu yang cukup untuk itu. Nah, kali ini kebetulan kegiatan kami cukup padat, menjaganya itu cukup berat sekali, dan kolaborasi. Salah satunya kami tentu mengharap kolaborasi dari berbagai pihak, dan tentu Disperkusif Kota Batu Bu, untuk membimbing kami terus di bidang literasi. Yang terakhir, kritik dan saran tentu kami harapkan nanti. Berikutnya Pak Niko. Novianto, Bu Ria Fitriana, Pak Aditya Imam, itu Tipo, dan saya sendiri Rani Susanti di mengampu mapel produktif. Novianto, Bu Ria Fitriana, Pak Aditya Imam, itu Tipo, dan saya sendiri Rani Susanti di mengampu mapel produktif. Kami kan istilahnya mempunyai ide gimana caranya kalau kita mengembangkan di sini juga seperti itu, karena seperti kita ketahui perpustakaan di sini bukan hanya pada saat sekolah itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk guru-guru bisa nggak sama seperti tadi kita kerjasama untuk keanggotaan perpustakaannya. Jadi istilahnya kita sama-sama sharing. Nanti kedepannya kan kadang memang perpustakaan kami di sini terbatas juga untuk koleksinya. Kami bisa tahu teman-teman kira-kira butuh buku yang seperti apa itu. Terus yang ketiga, saya sendiri mohon maaf Bu, baru tahun ini jadi kepala perpustakaan, jadi masih banyak meraba-raba, masih banyak harus belajar gitu Bu ya. Itu untuk perpustakaan itu saya lihat ke sini untuk dari literasi numerasi anak-anak
kelihatannya mereka hanya sebatas pinjam buku saja. Dan itu pun kadang kami untuk menjaring mereka ke sana, sampai saya pernah bilang sama teman saya Mbak Lia, gimana kalau misalnya kita buka pakai audio visual dulu. Jadi kita semacam mau bekerja sama PRF untuk pemutaran film. Siswa maupun sebelum materi dimulai, sambutan oleh kepala sekolah akan diwakili oleh Waka Manajemen Mutu. Pada Bu Imrozi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ahmad Junaidi, SSMA, yang terkenal dengan nama panggung, Pak. Nama pena Bapak Arjun Nimbara. Beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Malang, sekaligus penulis, editor, dan pegiat sastra. Yang kami hormati Ibu Rinda selaku Waka Kurikulum, rekan-rekan GTK SMK Negeri 3 Batu, yang kali ini saya sebut sebagai penulis, Pak. Penulis dari SMK Negeri 3 Batu, serta anak-anak kelas DCF, Broadcasting dan Perfilman, yang kali ini sudah siap membawa cerpennya untuk kita lanjutkan di ruang yang sangat berbahagia kali ini. Pertama, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran dan perkenan Bapak Ahmad Junaidi untuk hadir di sekolah yang mewah ini, Pak, ya. Mepet sawah, semoga tadi tidak tersesat di perjalanan. Bapak Ibu mungkin penasaran dengan beliau, tumben-tumben kita mendatangkan pemateri yang masih muda, gitu. Jadi agak anak-anak juga lebih tertarik, wajah-wajahnya sudah tertarik, gitu. Namun jangan salah, beliau ini sudah banyak berkiprah di bidang sastra, terutama di kepenulisan cerita pendek juga. Oleh karena itu, kami kemarin memohon beliau untuk berkenan memberikan materi di sini. Berikutnya yang perlu saya sampaikan, mohon maaf, Pak Kepala Sekolah ada kegiatan di dinas, Pak. Jadi saya yang mewakili sekaligus membuka acara hari ini. Kemudian tujuannya nanti kami semua akan menulis cerita pendek. Sependek apa? Tadi sudah banyak yang tanya, Pak. Bu Im, kalau 2 lembar boleh, 4 lembar boleh, gitu ya. Ada juga yang sudah kirim 2 naskah, begitu Pak, ke kami. Jadi memang sudah kami mulai lebih awal untuk promosinya. Sudah ada yang kirim ke kami. Nah, tujuan akhirnya nanti membuat kumpulan cerpen seperti ini. Di tahun lalu ya, Bapak Ibu dan mungkin anak-anak siswa baru belum tahu, kakak-kakak kelasmu membuat kumpulan cerpen seperti ini tahun lalu. Dan tahun ini kita akan membuat lagi yang lebih banyak lagi. Jadi kali ini kita perlu bimbingan dari Pak Ahmad Junaidi agar cerpen yang kita buat berkualitas. Saya kira tidak perlu panjang lebar karena nanti sudah bosan teman-teman menyimak suara saya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara workshop penguatan literasi dengan kita mengambil topik menulis cerita pendek, dengan ini dinyatakan dimulai. Demikian sambutan dari saya mewakili Kepala SMK Negeri 3 Batu. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ini adalah lanjutan dari pembukaan acara. Selanjutnya langsung pada inti acara, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi. Ya, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah semangat ya. Oke, coba saya boleh berdiri saja Mbak. Ya. Boleh ya? Oke. Oh baik, sudah ditayangkan ternyata. Baik, saya coba cek semangatnya lagi dengan salam literasi ya. Oke, kalau salam literasi tangannya bagaimana Bapak Ibu? Iya, tangannya seperti ini ya. Seperti huruf L. Saya coba tes lagi semangatnya. Salam literasi. Gitu ya. Oke. Oke, yuk lagi. Salam literasi. Salam. Oke, yang belakang lebih keras lagi. Salam literasi. Salam. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, pagi yang sangat energik, pagi yang sangat semangat. Tentu harusnya ini ya, semangat kita di pagi hari itu bisa membangkitkan imajinasi kita, produktivitas kita, kemudian semangat semangat untuk menulisnya juga harus lebih tinggi. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kepenulisan, ya. Kita akan bicara tentang kepenulisan, lebih khususnya adalah kepenulisan karya fiksi atau prosa. Di sini saya menulis prosa. Apa itu prosa? Kalau kita bicara tentang karya sastra itu secara umum terklasifikasikan menjadi dua bagian ya. Ada puisi, ada prosa. Ya, puisi mungkin lebih terikat dengan pakem itu. Seperti misalnya kita mengenal puisi lama ya, ada pantun, ada gurindam, kemudian ada sloka dan lain-lain. Itu adalah puisi lama yang terikat dengan aturan-aturan tertentu. Syair misalnya atau sajak yang harus berima, a, pantun misalnya pantun cak itu kan harus berima AB gitu ya. Kemudian di Jawa misalnya juga kita mengenal parian. Parian itu juga memiliki pakem, memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi. Atau misalnya tembang, ya mulai dari Sinom, kemudian Asmorondono sampai Pucung sampai Pegadruh itu semua ada pakemnya, ada aturan-aturannya. Nah sekarang puisi modern lebih fleksibel, lebih bebas, lebih lentur. Ya, kita ingin membuatnya satu bait berapa baris bebas, tidak harus berima. Mungkin puisi yang seperti bercerita itu boleh. Nanti kita akan ngobrol itu bareng-bareng. Tetapi khusus untuk prosa. Kalau prosa itu seperti apa sih? Kalau prosa itu karangan bebas, sama dengan puisi. Kita menggunakan imajinasi sebagai amunisi utama. Peluru utama kita dalam menulis fiksi itu adalah imajinasi. Tetapi apakah itu cukup? Tidak. Ada instrumen-instrumen lain, ada elemen-elemen lain yang harus kita tahu, ya, sebagai penunjang, sebagai supporter, ya, sebagai penguat teknik penulisan kita. Jadi menulis itu bukan bakat ya, Bapak Ibu. Nah, ini harus ditanamkan dulu. Ini harus ditanamkan dalam persepsi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Menulis itu bukan bakat, bisa. Menulis itu keterampilan, sama seperti memasak. Kalau kita ingin terampil menulis atau kalau kita ingin bisa menulis harus dibiasakan ya, karena keterampilan butuh pembiasaan. Nah, pembiasaan itu tentu juga diiringi dengan pengetahuan teknik-tekniknya seperti apa. Kemudian kita juga harus membaca banyak karya yang ingin kita tulis. Kita ingin menulis fiksi, ya perbanyaklah membaca fiksi supaya kita punya model, supaya kita punya sampel, supaya kita bisa berkaca dan bisa mengembangkan dari situ juga. Oke?
Boleh di-next, Bapak. Next lagi. Udah tajuknya ketinggalan. Nah, sebelum kita berlatih, belajar, dan mencoba nanti ya, saya ingin memberikan peringatan dulu sama Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tapi saya yakin, tidak ada di antara kalian yang seperti ini ya. Saya ingin memberikan peringatan dulu supaya kita tidak perlu menulis jika pertama tidak pernah membaca. Ada di antara kita yang tidak pernah membaca di sini? Saya yakin pernah ya membaca ya, walaupun membaca WhatsApp misalkan kotak masuk gitu. Yang jarang membaca, ada? Nah, ini juga ada orang dalam sebulan bisa menghabiskan 50 buku misalkan, atau sebulan bisa menghabiskan 10 buku. Dia masih menilai dirinya jarang membaca, ya ada juga ya. Eee, yang ketiga tidak suka membaca atau tidak pernah membaca sama sekali seperti yang di nomor ada yang tidak suka membaca. Tidak suka membaca tapi suka menulis gitu misalnya. Pasti ya, setiap hari pasti